teman-teman, kenalin saya Obed Prasetyo dan di sini saya nggak sendirian nih teman-teman. Saya ditemani rekan saya sing cantik Epol ya dengan Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Ira Sabilia. di Ngabom, ngobrol bareng Himakom. Oke guys, pada tema podcast kali ini yaitu tentang manusia itu fana dan yang abadi itu PDD. Jadi kita bakal ngebahas soal di balik layar dari semua kegiatan yang ada di Himakom nih teman-teman. Nah, betul banget tuh. Jadi, apa sih PDD itu? PDD itu sendiri merupakan singkatan dari publikasi, dokumentasi, dan desain. Nah, maka dari itu kita bakal ngebahas seputar tema kita dengan narasumber yang masya Allah luar biasanya. Pasti pada udah tahu nih sama beliau. Beliau ini merupakan mahasiswa ilmu komunikasi semester 4 di Universitas Batu Raja. Dan beliau ini merupakan kepala bidang di desain grafis di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi atau yang biasa kita kenal Himakom. Oke, langsung saja kita sambut narasumber kita. Halo Ya, Yoktia. Halo semuanya. gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalian berdua gimana nih kabarnya nih? Puji Tuhan, baik. Baik banget, Kak. Kesibukannya akhir-akhir ini apa aja sih, Kak? Nah jadi kalau akhir-akhir ini masih sibuk kerjaan Himakom. Kebetulan kita bakalan ada event besar lumayan di bulan depan. Jadi lagi sibuk buat ngurusinnya. Jadi buat kalian yang penasaran jangan ketinggalan di infonya di IG Himakom Unbara. Oke. Jadi sesuai tema kita nih Kak ya, manusia itu fana yang abadi itu PDD. Yap, betul. Kakak bisa ceritain dikit gak sih pengalaman kakak dalam definisi PDD itu Divisi. terus iya divisi PDD itu tersendiri dan kenapa ya Ayu ini tertarik dalam desain tersebut? Jadi awalnya tuh dari SMA, kebetulan dari SMA aku emang udah tertarik ke bidang ini, ke bidang sering dokumentasi, bidang kayak ngedit-ngedit, ngefoto-fotoin gitu emang udah senangnya dari SMA. Cuman nggak terlalu dipahamin banget, nggak terlalu ditekunin banget gitu loh. Nah pas masuk SMA, masuk kuliah, gabung Hima, awalnya niatnya juga nggak sampai bener-bener ikutan aktif banget gitu loh. Cuma kemarin itu kebetulan kan di Instagram aku lumayan aktif gitu, kayak ngedit-ngedit foto, ngedit-ngedit konten gitu. Awalnya malahan aku di bidang jurnalistik. Tapi setelah para pengurus tahun lalu ngelihat aku ternyata bisa ada ngedit segala macam, Oh, akhirnya jadi dipindah gitu ya, Kak? ditarik ke desain grafis, ke sinematografi lebih tepatnya sih. Nah emang dari semester 1 dari awal-awal Hima juga emang udah dikasih tunjuk buat jadi panitia buat megang dokumentasi, megang publikasi sama desain gitu kan. Yang pastinya keteteran banget. Untungnya kemarin tuh dibantuin sama kakak tingkat sama teman-teman juga yang ngebantuin. Jadi alhamdulillahnya bisa melewatin itu dan sekarang malah jadi kabid divisi ini sendiri gitu. Keren banget ya. Terus kalau boleh tahu nih, yuk, kenapa sih dokumentasi desain itu dianggap abadi? Sebenarnya karena kan di setiap kegiatan entah itu Hima, kegiatan apapun itu dokumentasi itu kan penting kan. Soalnya kalau nggak ada dokumentasi ya orang-orang di luar sana nggak bisa dong ngelihat kerjaan kita. Emang Nggak kita ada tahu ya. acara apaan sih gitu. Kita ada acaranya diisi siapa sih kan nggak tahu gitu. Jadi dokumentasi itu penting banget. Nah kenapa disebut abadi? Soalnya biasanya yang sekalinya megang dokumentasi, sekalinya yang megang divisi PDD ini pasti bakalan seterusnya juga bakalan tetap disuruh kerjaan itu terus gitu, makanya sering disebut PDD abadi gitu. Oh, gitu. Jadi misalkan ya orang-orang tuh kan banyak nih yuk yang mengeluh deadline-nya kurang ini. Jadi gimana sih cara yuk memenuhi deadline dalam PDD pengerjaan itu. pengerjaan desain grafis tersebut? Kalau tahun kemarin itu kan kebetulan ngerjainnya berdua sama temen aku juga, dibantuin juga sama kakak tingkat. Jadi ngejar deadline-nya tuh bener-bener semalaman. Misalnya nih acaranya nih kan siang, dokumentasi dong siang jadi panitia dokumentasi. Terus pas pulang itu nggak bisa tuh santai-santaian, kita udah harus langsung ngolah dokumentasi tadi, entah itu diedit, dijadiin slide, dijadiin buat feeds IG, didesain lah ini cover segala macem, baru dipublikasiinnya besoknya atau malamnya tuh bisa langsung dipublikasiin juga. Jadi dalam
rentang waktu yang singkat banget, ngejar deadline tuh harus harus terpenuhi gitu. Oke. Menurut Ayu nih ya, gimana cara memenuhi deadline itu sendiri dalam pengerjaan desain itu? Sama kayak tadi, kerjainnya tuh dalam rentang waktu yang deket dan itu harus cepet banget. Jadi ya nggak apa-apa sih, itu salah satu pressure juga kalau gabung tim PDD gitu. Oke, ini Baik. kan apa ya cara yuk biar membuat desain menarik tuh gimana sih yuk? Kalau bikin menarik itu sebenarnya aku bukan yang terlalu pro ya dalam desain ini, masih belajar juga, sama-sama belajar. Cuman gimana cara bikinnya menarik, yang jelas tuh kita punya tema kan, kita punya konsep gitu kan. Contohnya nih, kalau tahun kemarin tuh kan kayak retro klasik gitu. Kalau yang tahun ini tuh gimana ya bilangnya, temanya tuh kayak kayak cowok-cowok gitu loh, gimana ya bilangnya? Punk, rock, Bukan, apa ya, kayak klasik, cuman enggak yang enggak yang monoton banget itu temanya. Kalian aja sendiri guys di Instagram Himakom. Nih, terus yuk, gimana sih perasaan Ayu tuh waktu terjun ke dalam bidang ini, publikasi ini, dokumentasi itu? Karena emang dari SMA udah sering ditarik jadi bidang ini, pas di kuliahan juga di Hima ditarik juga ke desain dokumentasi segala macam ini, jadi udah kebiasa, udah sering kena pressure-nya juga, udah gugupnya sering banget, dikejar-kejar deadline-nya juga udah sering banget, jadi udah kebiasa. udah sering. jadi kan orang-orang tuh banyak nih yuk ya yang sering kayak harus pakai aplikasi yang Bagus premium, gitu. yang premium, yang bagus. Iya. Apakah itu menurut Ayu harus untuk melakukan? Enggak juga sih, sebenarnya tergantung skill. Kalau emang dia skillnya udah bagus, cuma pakai aplikasi yang kayak Canva, CapCut gitu-gitu aja tuh dia udah keren gitu. Kalau skillnya belum mumpuni, cuma udah mulai ke jenjang aplikasi yang berat, yang pro, yang harus di PC segala macem, cuma kalau skillnya masih kurang mumpuni kan juga ya sama aja gitu loh ngeliatnya, masih kurang gitu kan. Jadi tergantung skill. Iya, tersendiri tergantung ya. skill juga sih. Kalau skillnya udah mumpuni, mau pakai aplikasi yang basic pun bakalan tetap keren gitu kan. Oke. Nah, kalau boleh tahu yuk, kan sebelum gabung di PDD ini, ada nggak pengalaman sebelum yang ini Ayu lakuin ini apa untuk bergabung di desain ini? Waktu itu pas di PKKMB deh kalau nggak salah, kan waktu di tahunan aku pas mau PKKMB fakultas atau universitas lupa, pokoknya disuruh bikin video perkenalan tuh. Kan ngedit sendiri kan, belum ada template segala macam kan, ngedit mandiri kan. Waktu itu dilihat deh sama pengurus Himakom yang kebetulan jadi panitia PKKMB itu sendiri. Nah dari situ dia tuh ngeliat kayak, oh ini anak lumayan nih gitu masuk tim PDD gitu kan. Nah dari situ akhirnya ditarik lah ke tim sini. PDD ini. Jadi gabung ya? Jadi gabung, sekarang jadi kabit. Keren banget. Lihat tuh guys. Harus hanya dicontoh. bermodal HP mungkin ya itu bisa ya. Oke, yang ada gak sih yuk yang Ayu harapkan mungkin ke para penonton ya, yang Ayu harapkan tuh apa sih? Untuk misal yang desain. ya untuk desain ini. Ya, semoga sih, kemarin kan kita sempat ngadain pelatihan nih buat teman-teman supaya bisa ngedesain gitu, walaupun cuma sekedar basic, tahulah gitu kan teori-teorinya tuh. Harapannya supaya kedepannya Himakom tuh nggak cuma di, kan ini kita kan di desain grafis nih, nah nggak mentok di desain terus gitu kan, maksudnya seluruh bidang lain pun kayak bidang jurnalis, bidang humas segala macam itu juga bisa gitu ngeditnya. Maka kemarin dibikin pelatihan itu supaya kedepannya anggotanya juga yang lainnya juga pada bisa gitu ngedesain, nggak harus di bidang desain grafis yang cuma bisa ngedit gitu. Oke. Menurut Ayu nih, ada nggak tantangan sendiri gitu kalau Lagi ngedit, dalam pengeditan tuh ada nggak sih? kalau lagi ngedit
semuanya tantangan guys, apalagi kalau ngejar deadline yang bener-bener misalnya hari ini disuruh, malam nanti udah harus langsung dikirim, besok harus langsung naik upload gitu. Itu bener-bener pressure banget, itu bener-bener susah banget, harus brainstorming sampai begadang gitu kan ngeditnya. Harus nge-push ya. Harus ngepost, harus brainstorming, mikirin idenya, konsepnya gimana, gini-gini supaya bisa uploadnya bagus. Nanti giliran udah sesuai sama style, malah di pas ngajuin ke pengurus yang lain ternyata nggak di ACC nih, revisi ini, revisi itu tantangan banget sih. Cuma kalau dokumentasi, karena udah sering dokumentasi juga, jadinya ya cuma sekadar kayak ini dokumentasi ini nih, itu lagi apa, lagi ngomong itu tuh direkam tuh di ini, itu udah sering sih, udah biasa. Jadi berarti Ayu tuh kalau mendesain harus mencari referensi atau mana yuk? Ya harus nyari referensi dulu, harus brainstorming tadi kan. Jadi harus nyari kira-kira referensinya yang bagus apa. Biasanya kadang nyari kan di Pinterest, sekarang juga nyari di Instagram hima lainnya gitu kan, yang dari luar gitu, supaya dapat ya inspirasi lah, kira-kira oh gini deh gambarannya kalau dibikin di versi Himakom gitu. Cuman nggak dijiplak juga sih, cuma kayak gambarannya aja lah gitu. Imajinasi. Iya, Pakai kreativitas sendiri kan ini. betul. Kalau boleh tahu nih yuk, kenapa sih Ayu bisa tertarik dengan bidang desain ini? Karena emang aku ini sebenarnya kan content creator. Punya akun YouTube Ah ya? iya dong, jangan lupa di subscribe guys. Oke guys. Jangan lupa di subscribe Jangan ya. lupa subscribe akun YouTube Yuk Oktia, oke? Nah jadi dari dulu emang suka ngedesain, suka ngedit gitu kan. Nah kebawa-bawa sampai ke kegiatan-kegiatan di sekolah, kegiatan-kegiatan di kuliah, makanya ujung-ujungnya juga bakalan balik lagi ke bidang desain gitu. Jadi ini yo ada pertanyaan misalnya ya. Cara menemukan keseimbangan antara mengikuti tren dan menciptakan karya yang lain itu gimana sih yuk? Yang pastinya kita sering ngelihat tren di TikTok, di Instagram yang lagi hype itu apa, yang lagi happening itu apa. Terus kita coba diskusiin sama anggota yang lain, sama pengurus yang lain. Kira-kira kalau kita bikin versi Himakom bagus nggak gitu? Kalau kita bikin bareng-bareng bisa nggak, bagus nggak gitu? Dicoba aja sih, bisa kok. Menurut Ayu nih, gimana yuk ini apa? Pentingnya pendidikan dan pengembangan diri bagi seorang desain grafis. Pengembangan diri tentu aja penting banget. Jadi nggak asal ngedit, nggak asal ngedit ini kayak kalau udah rasanya bagus upload itu enggak. Cuma pengembangan diri kayak dari belajar, walaupun emang nggak bisa belajar yang bener-bener les desain gitu kan, bisa ngeliat tutor di YouTube, di Instagram, di TikTok kan banyak gitu kan. Nah, terus juga pengembangan dirinya tuh yang pasti dicoba gitu, sering-sering latihan, sering-sering nyoba juga, ngeliat referensi juga dari Instagram, dari Pinterest kan banyak gitu sih. Terus yang Ayu harapkan tuh ya kepada diri Ayu sendiri dalam bidang desain grafis itu kedepannya cuman mana yuk? Ke diri sendiri. Iya. Makanya kedepannya bisa bikin desain yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi dari yang sekarang. Soalnya sebenarnya sekarang tuh belum bisa dibilang bagus banget, belum juga dibilang pro banget, bahkan masih belajar juga. Jadinya semoga kedepannya aku bisa lebih baik lagi ngedesainnya, juga bisa sharing pengalaman juga, pengetahuannya juga sama teman-teman Himakom lainnya. Ada nggak sih pengalaman atau proyek desain yang paling berkesan nih buat Ayu di dalam bidang desain grafis itu sendiri? Karena dari tahun kemarin udah gabung di sinema di bagian desain, jadi udah lumayan banyak ya kegiatan yang dipakai desain. Cuma yang paling seru kemarin tuh pas makrab kalian tahun 2023 itu pressure-nya dapat banget. Jadi waktu itu kita sempat miskom mau tema gimana, mau ini itu. Akhirnya aku coba desain yang kadang tuh desain tuh kan nggak misalnya saat ini harus ngedit gitu langsung ngedit bagus gitu, nggak bisa kan. Harus tenang, harus kayak bertahap. Harus dalam ya. iya, nggak bisa kan kayak ya dikejar deadline pasti, cuman nggak bisa didorong di push terus kayak gitu tuh susah kan jadinya. Jadi waktu sempat bikin yang nggak ngasal juga sih sebenarnya, cuma nggak sesuai ekspektasi, itu bahkan malu banget, itu jelek banget. Terus akhirnya langsung disuruh revisi, malam itu juga harus naik, soalnya tuh harus dibikin waktu itu
pamflet sama banner deh kalau nggak salah. Itu langsung dalam satu malam itu begadang sama teman aku. Akhirnya kita bareng-bareng bikin itu, dan itu hasil akhirnya alhamdulillahnya bagus dan itu keren banget. Mungkin kalian lihat pas di Makrab kemarin, itu bannernya bagus banget. ya. Itu salah Bagus satu banget ini itu. sih, salah satu pencapaian lah gitu. Itu yang menurut aku paling berkesan sih ya. Yuk, bisa nggak sih yuk menceritakan tentang proyek dokumentasi desain yang berhasil Ayu tuh? Yang pastinya kalau udah diupload guys, kalau udah naik ke Instagram itu udah pasti berhasil. Jadi buat kalian yang penasaran desainnya apa aja, kalian bisa cek aja di Instagram Himakom tuh udah banyak kok. Ada tema lain nggak yuk yang ini apa pengen dicoba gitu? Hal-hal baru mungkin? Tema. Nah, tadi kan tema kita tahun ini tuh sebenarnya apa ya bilangnya, aku lupa deh. Aku tuh liat di Pinterest, terus kayak dicobain ke fits Hima, ternyata cocok, ternyata bagus gitu kan. Cuma aku lupa namanya, maaf ya guys. Nah, aku tuh pengen nyoba retro, tapi retronya tuh bener-bener retro yang zaman dulu gitu loh, yang warna-warni merah, kuning, hijau gitu kan. Tahun kemarin tuh retro, cuman itu retro klasik, jadi kayak cuma warna coklat, warna kayak gelap gitu kan. Cuma nggak yang retro warna-warni. Nah, aku tuh pengen nyoba retro warna-warni, cuman sekarang pas dicoba malah nggak cocok, malah nggak bagus. Akhirnya belum kesampaian nyoba buat ngambil tema retro sampai sekarang gitu. Jadi belum dapat ininya ya. Belum dapet timingnya, Iya. belum dapet modelnya juga belum nemu gitu di tahunan ini gitu. Menurut apakah sebelum desain Ayu ada ini yuk pendapat Ayu sebagai divisi PDD ini apa sangat membantu dalam pengerjaan desain ini yuk? Apa nih di bagian apa nih? Aplikasi. Kalau aplikasi sendiri aku masih pakai Canva guys, masih pakai Canva, Pixel Lab gitu-gitu yang basic, benar-benar yang masih basic banget. Jadi itu lumayan ngebantu sih. Canva tuh juga pemula friendly banget. Jadi buat teman-teman juga yang mau mulai belajar desain, di Canva tuh udah lengkap banget. Apalagi kalau kalian berlangganan Canva Pro juga itu bagus guys. Cukup sih. Kalau boleh tahu nih ya, Mm-mm. ada nggak saran Ayu buat pemula yang ingin belajar di desain grafis ini? Untuk pemula nih yang udah pengen masuk ke Iya. Yang baru masuk gitu lah. mungkin dia udah tertarik nih sama bidang desain gitu kan. Dia seneng ngedit, seneng ini, seneng itu, sering lihat referensi di TikTok, di Instagram gitu kan. Cuman kayaknya kalau mau baru masuk tuh sering-sering latihan aja, sering-sering lihat tutor, sering-sering lihat referensi gitu kan. Soalnya aku juga sama-sama masih belajar, jadi belum bisa kalau mau ngasih tahu bener-bener yang ini harus gimana itu juga aku masih belum bisa, soalnya masih belajar juga gitu. Jadi berarti harus diasah lagi yuk ya untuk pemula tuh ya. Iya benar banget. Mau tanya yang terakhir nih ya. Mm-mm. Ada nggak desain yang paling berkesan selama Ayu bergabung di Himakom ini? Tadi kan kita udah bahas nih yang soal makrab, banner makrab itu salah Itu yang satu paling berkesan banget. Mulai dari awal mau bikin dari pressure-nya itu sampai ke yang jadi itu kayak sampai puas, satisfying gitu. Itu di pas kegiatan makrab gitu kebetulan. Itu desainnya yang paling bagus menurut aku. Jadi Oke. kesimpulan, ini dokumentasi yang baik membantu memastikan bahwa informasi tersimpan dengan rapi dan mudah diakses, serta desain yang baik membuat informasi lebih mudah dipahami dan lebih menarik bagi audiens. Oke, terima kasih untuk Ayu Oktia. Sama-sama Terima kasih semuanya. juga untuk para penonton, terima kasih untuk Yu Oktia, dan Makasih jangan juga. lupa nonton episode selanjutnya di Himakom. YouTube Himakom.